Bab 339, membuat musuh dari semua orang. Apa yang terjadi di kota Sungai Putih? Si Feng berpikir ketika dia melihat kerumunan yang sombong menghalangi pintu masuk aula teleportasi. Apakah mereka mengenali aku entah bagaimana? Namun, si Feng dengan cepat menolak ide ini, menyadari bahwa ia seharusnya tidak menjadi target kerumunan ini. Untuk menghindari menarik perhatian, si Feng mengenakan jubah hitam sebelum dia berteleportasi ke White River City, menyembunyikan penampilan dan identitasnya. Selain itu, dia belum memberitahu siapapun tentang keberadaannya, jadi mengapa ada orang yang mengharapkannya? Selanjutnya, ini adalah aula teleportasi dari kota Sungai Putih. Apa alasannya memblokade tempat ini? Penjaga kota Sungai Putih tidak hanya untuk pertunjukan. Oleh karena itu, si Feng yakin bahwa persekutuan ini menduduki aula teleportasi untuk tujuan lain. Menarik. Aku ingin tahu rencana jahat macam apa yang dimiliki guild ini saat ini. Si Feng mengungkapkan senyum tipis ketika dia berjalan menuju pintu masuk aula teleportasi. Saat ini, Zero Wing seperti matahari di siang hari. Secara alami, banyak guild akan merasa tidak aman tentang kehilangan posisi mereka. Jadi itu normal bagi mereka untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, pintu masuk aula teleportasi dipenuhi dengan kebisingan. Beberapa guild telah berkumpul, banyak di antaranya adalah guild kelas 3. Bahkan anggota Dark Star dan World Dominator, 2 dari 6 guild teratas di White River City, hadir. Apa yang kamu coba lakukan di sini oleh guild? Bukankah kami sudah memberitahu kamu bahwa kami tidak tertarik untuk bergabung dengan kamu? Seorang Guardian Knight wanita menggeram karena kesal. Wanita itu adalah kecantikan luar biasa dengan mata yang cerah. Nyonya, jangan katakan itu. Bunga adalah sesuatu yang bisa dipupuk. Ketidaktertarikan kamu hanya karena kamu tidak sepenuhnya memahami kami saat ini. Aku percaya bahwa selama kita menghabiskan waktu bersama, antusiasme kamu untuk bergabung dengan kami akan tumbuh. Seorang asasin level 18 bersikeras, tertawa. Asasin sepenuhnya diarahkan dengan peralatan misterius besi. Setelah asasin jantan berbicara, puluhan pemain di belakangnya memperketat blokade pintu masuk mereka tanpa niat membiarkan siapapun melewati mereka. Apakah semua guild di White River City seperti kalian? Kata Guardian Knight wanita saat dia mengerutkan alisnya. Hahaha, jangan salah paham dengan kami. Kami tidak memaksa kamu untuk bergabung dengan guild yang ada. Jika kamu tidak tertarik untuk bergabung dengan kami, kamu hanya perlu membayar biaya layanan 5 koin perak. Lagi pula, kamu tidak dapat mengharapkan kami untuk melakukan perjalanan ke sini tanpa biaya. Asasin laki-laki itu tertawa dingin. Kalian semua terlalu jauh. Karena marah, Guardian Knight perempuan itu menghunuskan pedang dan perisainya. Meskipun peralatannya adalah campuran dari peringkat Kamen dan Bronze, level 17-nya tidak bisa diremehkan. Saat ini, sebagian besar pemain hanya level 13, dan beberapa di antara rata-rata pemain telah mencapai level 14. Mereka yang berhasil mencapai level 15 semuanya adalah pemain veteran. Adapun mereka yang berada di level 16 atau lebih, pemain seperti itu biasanya adalah anggota elit guild. Fakta bahwa pemain independen seperti Guardian Knight wanita telah berhasil mencapai level 17 menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan yang pasti. Apa? Kamu ingin menantangku? Datangi aku, kalau begitu, aku bahkan akan berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku. Pukul aku kalau kamu bisa. Si asasin laki-laki tertawa dengan angkuh.
Dia bahkan mengambil inisiatif untuk bergerak lebih dekat ke arah pedang Guardian Knight perempuan. Kamu bajingan yang tak tahu malu. Meskipun Guardian Knight wanita itu sangat marah, dia tidak mengambil tindakan. Mereka berada di kota Sungai Putih. Jika dia menyerang lebih dulu, para penjaga akan menangkap atau membunuhnya. Namun, dengan begitu banyak orang yang menghalangi pintu masuk, sama sekali tidak ada cara untuk meninggalkan gedung. Namun, dia juga tidak mau membayar bajingan ini. Untuk berteleportasi ke White River City, mereka telah menghabiskan banyak uang. Sekarang, persekutuan ini ingin membebankan biaya masuk 5 koin perak per orang kepada mereka. Itu hampir semua pemain rata-rata akan memiliki. Turtledove, jangan biarkan mereka sampai kepadamu, kata seorang laki-laki jangkung dan tegap, menarik kembali Guardian Knight wanita. Big Shadow Sword, mereka terlalu banyak. Aku perlu memberi mereka pelajaran. Paling buruk, para penjaga hanya akan mengunci aku. Guardian Knight wanita bernama Turtledove bertahan. Ekspresi di wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak takut mati. Bahkan jika kamu mengambil tindakan, kamu mungkin belum tentu bisa mengatasi masalah yang ada. Kami baru saja tiba di kota Sungai Putih, dan kami tidak memiliki reputasi apapun di sini. Namun, mereka berbeda. Mereka telah mengumpulkan sejumlah reputasi di kota Sungai Putih. Bahkan jika mereka bukan bangsawan, mereka akan tetap menjadi warga kota Sungai Putih. Jika kita menyerang mereka, mereka dapat membalas tanpa menderita konsekuensi apapun, kata berserker bernama Shadow Sword. Oh, sepertinya kamu masih memiliki beberapa wawasan. Asasin laki-laki itu mencibir. Betul. Kami telah mendapatkan reputasi yang cukup untuk menjadi warga kota Sungai Putih. Beberapa dari kita di sini bahkan warga negara kelas 1, yang hanya pangkat di belakang bangsawan. Aku percaya kamu harus tahu apa arti warga negara kelas 1, bukan? Petik 2. Di domain dewa, warga kota dari kota manapun akan menerima perlakuan khusus. Ketika konfrontasi terjadi antara pemain di dalam kota, selama tidak ada kerusakan terjadi, para penjaga kota tidak akan memperhatikan. Sementara itu, ketika menyerang warga kelas 1 di dalam kota, jika seseorang bukan warga kota itu, maka hukuman yang mereka terima akan berlipat ganda. Jika Turtledove berani menyerang warga kelas 1 kota Sungai Putih, hukuman yang sangat berat akan menantinya. Bahkan jika warga negara kelas 1 itu membunuhnya, dia akan tetap ditangkap dan dipenjara begitu dia respawn. Dia juga harus membayar denda. Jika dia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar denda, dia harus menggadaikan barang-barang yang ada padanya untuk menebusnya. Pada saat ini, Turtledove menyadari. Dia merasa lega karena dia tidak bertindak gegabah sekarang. Kalau tidak, dia akan benar-benar bermain ke tangan bajingan itu. Apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa pergi hanya karena kamu tidak bergerak? Asasin laki-laki itu tertawa, menatap Turtledove dengan jijik. Jika warga kelas 1 menyerang, aku bertanya-tanya bagaimana kamu akan merespons? Kamu bajingan tak tahu malu. Turtledove mengerti apa yang coba dilakukan oleh para pemain guild ini. Tiba-tiba, dia berkata dengan nada dingin, kami datang ke White River City untuk bergabung dengan Zero Wing. Apakah kalian tidak takut kalau Zero Wing akan membalas karena tampilan yang tercela ini? Petik 2. Hahaha, Zero Wing. Terus. Ayah ini di sini adalah anggota Dark Star. Bahkan jika Zero Wing memiliki potensi besar, itu masih belum cocok untuk Dark Star sekarang.
Bajingan-bajingan dari Zero Wing itu bahkan tidak berani melawan kita di tempat terbuka, kata asasin laki-laki dengan jijik. Lagi pula, tidakkah kamu memperhatikan bahwa ada juga guild lain yang ada di sini? Kalian benar-benar bodoh. Kamu benar-benar jatuh cinta dengan omong kosong yang beberapa baru didirikan guild seperti Zero Wing. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa White River City sepenuhnya milik Zero Wing? Hanya Darkstar saja sudah cukup untuk mengirim Zero Wing gemetar ketakutan. Saat ini, ada 7 guild tingkat ketiga dan lebih dari 10 guild yang tidak memiliki peringkat dengan lebih dari 3.000 anggota hadir. Bahkan jika Zero Wing tumbuh tulang belakang, apakah kamu pikir mereka akan berani memprovokasi kita semua? Apakah kamu benar-benar berpikir Zero Wing bersedia membuat musuh dari semua orang yang hadir? Ketenangan Turtledove goyah pada kata-kata asasin laki-laki. Zero Wing memang adalah guild yang baru didirikan. Selain itu, meskipun ada lebih dari 1 juta pemain guild di White River City, hanya sebagian kecil dari 6 guild teratas di White River City. Sedangkan mayoritasnya milik guild normal yang tidak memiliki peringkat. Meskipun persekutuan yang tidak memiliki peringkat hanya memiliki rata-rata 3 hingga 5.000 anggota, ada sejumlah besar persatuan yang tidak memiliki peringkat di White River City. Jika jumlah mereka digabungkan, total anggota yang dimiliki persekutuan tak berikat ini jauh melampaui 6 persekutuan teratas di kota Sungai Putih. Jika persekutuan tak beradab ini bersekutu satu sama lain, bahkan 6 persekutuan teratas di kota Sungai Putih tidak akan cocok untuk mereka. Dengan begitu banyak guild yang bekerja bersama, bagaimana mungkin Zero Wing menentang mereka? Berpikir sampai titik ini, Turtledove mulai tumbuh cemas. Turtledove, pertimbanganku telah melibatkanmu dalam masalah ini. Sebentar lagi, aku akan menahan mereka sementara kamu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Selama kamu meninggalkan Teleportation Hall, tidak ada satupun dari guild ini yang bisa melakukan apapun padamu, Shadow Sword berbisik kepada Turtledove. Tidak, paling buruk, kita akan mati bersama. Bukankah itu hanya kehilangan beberapa level dan peralatan? Ini bukan pertama kalinya aku mengalami kemunduran seperti itu. Turtledove menggelengkan kepalanya, mengencangkan cengkeramannya pada pedang. Aku memuji kamu atas keberanianmu. Sayangnya, kalian datang pada waktu yang salah. Saudara, pergi, tunjukkan pada orang-orang ini pasien kami. Bibir asasin jantan meringkuk menjadi ejekan mengejek. Dia kemudian bergerak dengan tangannya. Segera, 3 pemain yang berstatus warga negara kelas 1 dipindahkan. Namun, sebelum 3 pemain warga negara kelas 1 tiba di depan Shadow Sword dan Turtledove, sosok hitam tiba-tiba muncul, menghalangi mereka. Orang ini tersembunyi di bawah jubah hitam tidak lain adalah Si Feng. Membuat musuh semua orang, klaim yang berani, apakah Darkstar tidak takut menggigit lidahnya sendiri? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Darkstar adalah tuan dari White River City? Bab 340, Mayor Noble. Penampilan Si Feng mengejutkan para pemain guild yang menghalangi pintu masuk. Memikirkan sebenarnya ada seseorang yang sangat bodoh. Brad, kamu pasti pendatang baru, kan? Di kota Sungai Putih, kita adalah langit. Bahkan Zero Wing, yang sedang dalam masa kejayaannya sekarang, harus tunduk di depan kita. Karena kamu juga baru, aku akan memberimu sedikit nasihat. Bergabunglah dengan kami. Kenapa repot-repot dengan persekutuan yang tidak memiliki masa depan seperti Zero Wing? Petik 2. Tentu saja, tidak masalah jika kamu tidak ingin bergabung dengan kami. Cukup bayar 5 koin perak,
dan kami akan membiarkan kamu berada di jalan kamu." Berbagai pemain guild tertawa gila. Si Feng tidak memedulikan ejekan dan tawa itu. Sebagai gantinya, dia berkata, "Jadi, ternyata persekutuanmu baik-baik saja. Alih-alih menumbuhkan keberanian untuk menghadapi Zero Wing, kamu datang ke sini untuk menargetkan para pemain yang ingin bergabung dengan mereka. Tidakkah kamu pikir kamu konyol?" Petik 2. "Berat, kamu mencoba menantang kita?" Asasin laki-laki dari Dark Star mencibir dengan jijik. Ketika asasin laki-laki berbicara, para guild lainnya mengirim beberapa warga kelas 1 mereka. Sebagai warga negara kelas 1, selama mereka tidak merusak pemain tanpa reputasi, bahkan jika mereka menganiaya pihak lain, mereka tidak akan menghadapi konsekuensi apapun. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyeret Si Feng dan 2 pendatang baru keluar dari kota Sungai Putih. Membunuh mereka, potong mereka, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Akan lebih baik jika pendatang baru membalas. Selama pendatang baru membalas, mereka bisa membunuh mereka. Dengan kata lain, terlepas dari apakah Si Feng dan 2 lainnya membalas atau tidak, mereka tidak akan memiliki akhir yang bahagia. Pada saat ini, bayangan pedang berbisik kepada Si Feng, berkata, "Rekan saudara, terima kasih telah membela kami. Sebentar lagi, aku akan maju, jadi ambil kesempatan untuk melarikan diri." Selama kamu meninggalkan Teleportation Hall, kamu harus bisa menghindarinya. Jika kamu bersembunyi di daerah kelas tinggi kota, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan untuk melawan kamu. Petik 2. Ada perbedaan antara wilayah di kota. Di area umum kota, selama tidak ada kerusakan yang sebenarnya terjadi, penjaga NPC tidak akan memperhatikan gesekan antara pemain. Namun, itu cerita yang berbeda jika situasi seperti itu terjadi di daerah kelas tinggi atau area perdagangan. Hal yang sama berlaku untuk restoran dan toko di dalam kota. Bahkan warga kelas 1 akan ditangkap dan dipenjara jika mereka mencoba membuat masalah di daerah ini. Si Feng tersenyum menjawab kata-kata Shadow Sword. Namun, dia tidak membawa mereka ke hati ketika dia terus maju, berjalan selangkah demi selangkah menuju Drunken Maniac, asasin laki-laki dari Dark Star. Ada apa dengan orang ini? Awalnya, Turtledove memiliki niat baik terhadap Si Feng. Namun, melihat bahwa Si Feng mengabaikan kata-kata pedang bayangan, kesan dia tentang dirinya sedikit memburuk. "Turtledove," Shadow Sword mencaci dengan nada rendah. Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya." Turtledove mendengus ketika dia mengerutkan kening Si Feng. Shadow Sword tetap diam-diam menonton Si Feng. Shadow Sword merasa bahwa Si Feng tidak sesederhana dia muncul. Meskipun jubah hitam yang dikenakan Si Feng menyembunyikan penampilan, level, dan namanya, itu tidak bisa menyembunyikan udara seorang ahli yang dikeluarkan tubuhnya. Selain itu, melihat penampilan Si Feng yang tidak terganggu, kepastian Shadow Sword bahwa Si Feng adalah seorang ahli yang kuat tumbuh, karenanya, dia merintangi tindakan Turtledove. Namun, Shadow Sword tidak mengharapkan sesuatu terjadi. Bagaimanapun, mereka masih di dalam kota Sungai Putih. Bahkan para ahli tidak diizinkan untuk mengambil tindakan di sini. "Oh, karena kamu ingin mati, kami akan bermain dengan kamu."
6 pemain dengan status warga negara kelas 1 segera mengepung dan menangkap Si Feng, bermaksud menyeretnya pergi dan keluar kota. "Hah? Apa yang terjadi?" tanya salah satu dari 6 pemain warga negara kelas 1, heran. Meskipun mereka berenam bekerja bersama, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang mereka gunakan, Si Feng bahkan tidak bergerak 1 inci pun. "Apa yang terjadi pada kalian semua? Bukankah dia hanya pendatang baru? Mengapa kamu belum menyeretnya pergi?" Drunken maniak menuntut, alisnya berkerut. Lon Tyrant telah mengirimnya untuk berurusan dengan pemain yang datang dari kota lain untuk bergabung dengan Zero Wing. Karena popularitas Zero Wing semakin meningkat, banyak pemain di forum telah menyatakan niat mereka untuk bermigrasi ke White River City untuk bergabung dengan persekutuan yang akan datang. Menghadapi situasi seperti itu, berbagai guild di White River City tidak bisa duduk diam. Itu terutama berlaku untuk Darkstar dan World Dominator. Saat ini, Zero Wing adalah sakit kepala besar bagi mereka. Jika mereka mengizinkan para ahli dari kota lain untuk meningkatkan peringkat Zero Wing, persekutuan akan segera tumbuh menjadi kekuatan yang tak terhentikan di kota Sungai Putih. Oleh karena itu, banyak guild memutuskan untuk bekerja sama satu sama lain dan mengirim beberapa anggota mereka dengan reputasi tinggi untuk menduduki aula teleportasi. Dengan begitu banyak guild yang bekerja bersama, bahkan Zero Wing tidak akan berani menciptakan konflik dengan santai. Dengan melakukan itu, mereka tidak hanya dapat mengurangi jumlah yang bergabung dengan Zero Wing, tetapi mereka juga dapat mengurangi prestise Zero Wing, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Namun, satu-satunya jawaban yang Drunken maniak terima adalah kilatan pedang. Earth Splitter. Para pemain di sekitar Si Feng hanya level 16. HP mereka hanya sedikit di atas 2000. Mereka tidak bisa menahan pedang Si Feng sama sekali. Dengan satu serangan, ke-6 pemain di sekitar Si Feng jatuh seperti boneka yang talinya terpotong. Kamu benar-benar menyerang kami." Drunken maniak menganga Si Feng dengan tak percaya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Si Feng berani menyerang mereka. Mereka masih di dalam kota Sungai Putih. Mereka juga memiliki begitu banyak pemain di pihak mereka. Jadi, bukankah Si Feng harus berlutut, memohon belas kasihan dan membiarkan mereka menginjak-injaknya? Sementara itu, Turtle Dove, yang berdiri di belakang Si Feng, mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Dengan mata tertuju pada punggung Si Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dengan nada rendah, "Siapa? Hanya siapa dia?" Pada saat ini, ekspresi Shadow Sword berubah serius. Dia tidak terkejut dengan fakta bahwa Si Feng telah bergerak. Namun, bisa membunuh 6 anggota guild elite dengan 1 pukulan sama sekali tidak bisa dipercaya. Attack power Si Feng praktis pada tingkat yang sama dengan monster boss. Setelah membunuh 6 pemain yang mengelilinginya, Si Feng berbalik ke Drunken maniak. Dengan senyum tipis, dia bertanya, "Jadi, bagaimana jika aku menyerangmu?" Si Feng adalah Viscount dari kota Sungai Putih. Dia adalah bangsawan besar yang bonafit. Namun, para pemain ini telah berani memamerkan keterampilan kecil mereka di hadapannya. Para pemain ini sama sekali tidak tahu tempat mereka sendiri. Warga negara kelas 1 hanya gelar yang terdengar bagus. Pada kenyataannya, mereka adalah orang biasa di kota Sungai Putih. Sementara itu, orang biasa yang berani bergerak melawan bangsawan besar adalah orang biasa yang tidak tahu arti kata kematian. Drunken maniak merasakan hawa dingin merayapi tubuhnya ketika Si Feng meliriknya.
Seolah-olah Si Feng adalah raksasa yang menjulang tinggi yang bisa dengan mudah menginjaknya sampai mati. Tanpa sadar, Drunken maniak mundur beberapa langkah. Namun, ketika dia memikirkan banyak sekutu di belakangnya, keberanian memenuhi hatinya. Dia kemudian menunjuk Si Feng dengan kemarahan yang tidak menyenangkan. "Brat, kamu mencari mati? Karena kamu berani membunuh kami di dalam White River City, tidak ada seorang pun di seluruh city yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Itu akan sama bahkan jika api hitam ada di sini sekarang. Saudara, bunuh dia." Puluhan anggota Dark Star dituntut di Si Feng. Di kejauhan, lebih dari selusin penyihir juga mulai melantunkan mantra mereka. Namun, pada saat berikutnya, semua orang menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak dapat menggunakan keahlian mereka. Segera, Si Feng mengayunkan Abyssal Blade dan mengirim 3 busur petir kepada kelompok yang menuduhnya, menyebabkan kerusakan lebih dari -1000 poin muncul 3 kali di atas kepala semua orang. Di bawah kekuatan petir, tidak ada yang selamat. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa Si Feng bukanlah karakter yang sederhana. Awalnya, anggota dari berbagai guild yang hadir telah menertawakan Si Feng karena kebodohannya. Namun sekarang, tidak ada yang tertawa. Serangan pertama Si Feng telah menewaskan 6 pemain, sedangkan serangan kedua telah membunuh puluhan pemain. Pada saat ini, tidak ada yang berani melakukan gerakan sekecil apapun, sangat takut bahwa orang yang akan mati berikutnya adalah diri mereka sendiri. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu kedatangan penjaga kota. Hanya penjaga kota yang bisa berurusan dengan monster seperti Si Feng. "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" Drunken maniak mundur. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Si Feng terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya Drunken maniak merasakan kekuatan yang tak terlihat. Meskipun tidak ada yang mengelilingi tubuhnya, Drunken maniak merasa seolah-olah tubuhnya terbuat dari timah. Bahkan napasnya menjadi sangat berat. "Kamu mengatakan bahwa itu akan sia-sia bahkan jika Black Flame ada di sini." "Iya. Aku berdiri di sini sekarang. Apa yang akan kamu lakukan?" Si Feng melepas jubah hitam. Dia kemudian tersenyum pada Drunken maniak sekali lagi, perlahan-lahan maju menuju asasin, langkah demi langkah. Tanpa jubah hitam, semua orang mengenalnya sebagai api hitam. Bab 341, telah tiba. Selama seseorang dari White River City, mereka pasti akan mengenali Black Flame. Itu adalah pemimpin Guild Zero Wing, Black Flame. Kenapa dia ada di sini? Tidak heran dia begitu kuat. Berbagai pemain guild yang hadir mulai panik. Jika Si Feng hanyalah seorang ahli dari kota lain, paling-paling mereka akan merasa sedikit gugup. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Si Feng, dia tidak bisa bersaing dengan seluruh kota. Namun, Black Flame berbeda. Pria itu tidak hanya memiliki kekuatan yang mencengangkan, tetapi dia juga memiliki persekutuan yang kuat yang mendukungnya. "Kamu," Drunken maniak mundur ketika dia menatap Si Feng, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia dikirim ke sini oleh ketua persekutuannya, Lone Tyrant, untuk melecehkan beberapa pemain independen. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan menemukan api hitam dari kota Sungai Putih yang terkenal namun misterius. Belum lama ini, api hitam telah membunuh Lone Tyrant saat dikelilingi oleh ribuan tentara. Sementara itu, dia hanya memiliki beberapa ratus orang. Selain itu, dalam hal kekuatan tempur, dia jauh lebih rendah daripada Lone Tyrant. Jadi, bagaimana dia akan bertahan? "Guild Leader,
Kamu benar-benar telah membawa malapetaka kepadaku saat ini. Drunken maniak tertawa getir di dalam hatinya. Adapun melarikan diri, meskipun Drunken maniak sombong, dia bukan orang bodoh. Si Feng bisa membunuhnya dengan serangan sebelumnya. Namun, Si Feng belum melakukannya. Mengapa? Itu karena, bagi Si Feng, mengambil nyawanya akan semudah menembak ikan dalam tong. Aku benar-benar tidak mengharapkan pemimpin-pemimpin Black Flame untuk mengunjungi kami. Meskipun aku tahu bahwa aku tentu saja tidak cukup kuat untuk menantangmu, jika pemimpin persekutuan Black Flame ingin membunuhku, aku tidak akan melawan. Namun, aku berdiri di sini hari ini bukan hanya sebagai perwakilan dari Dark Star, tetapi juga banyak guild di White River City. Pemimpin persekutuan Black Flame, kamu harus tahu bahwa dengan membunuhku Zero Wing akan menunjukkan penentangannya terhadap banyak guild yang hadir hari ini. Drunken maniak tidak ingin mati. Terlebih lagi, dukungan dari begitu banyak guild yang berdiri di dekatnya memberanikan diri dan memperkuat asasin. Namun, meskipun kata-kata Drunken maniak terdengar menakjubkan dan banyak persekutuan berdiri sebagai pendukung, langkah kaki Si Feng tidak berhenti. Pemimpin persekutuan api hitam, persekutuan kami telah memilih Drunken maniak sebagai perwakilan kami di sini hari ini. Jika kamu membunuhnya, tindakan kamu akan menyinggung serikat kami. Jadi, aku harap ketua pemimpin Black Flame akan memikirkan semuanya. Petik 2. Betul, betul. Meskipun Zero Wing kuat di kota Sungai Putih, kita tidak mudah diintimidasi. Selain itu, tidak ada yang akan mendapat manfaat dari perjuangan hidup dan mati. Ketua pemimpin Black Flame, kamu harus memikirkannya dengan seksama. Petik 2. Pemimpin Guild Black Flame, menurutku, kamu seharusnya membiarkan dulu berlalu. Bukankah lebih baik jika kedua belah pihak mundur? Mengapa kamu harus mendorong situasi ke jalan buntu? Tidak ada pihak yang akan mendapat manfaat dari situasi seperti itu. Petik 2. Zero Wing hanya memiliki sekitar 5.000 anggota. Namun, jumlah gabungan geng kami melebihi 100.000. Bahkan jika para ahli sangat banyak di Zero Wing, bisakah masing-masing ahli ini mengambil 20 orang sendiri? Petik 2. Setelah satu orang berdiri Si Feng, persekutuan lain juga mulai menyuarakan pendapat mereka. Meskipun upaya persuasi para pemain guild ini tampak lembut, pada kenyataannya, mereka menggunakan metode lain untuk menyerang Zero Wing. Jika Si Feng tidak membalas hari ini, itu berarti momentum Zero Wing yang tak terkalahkan akhirnya pecah. Bagi orang luar, sepertinya Black Flame telah mengakui kekalahan. Pada saat itu, bahkan tanpa guild mereka menghalangi pemain dari kota lain untuk bergabung dengan Zero Wing, para pemain itu mungkin menyerah pada Zero Wing karena kekecewaan mereka pada guild. Pada saat ini, Turtle Dove dan Shadow Sword, yang berdiri di belakang Si Feng, masih mengenakan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang asing yang dengan sukarela meminjamkan tangan mereka ketika mereka dalam kesulitan sebenarnya adalah pemimpin persekutuan dari Zero Wing. Bertemu pemimpin Guild 00 yang misterius lebih sulit daripada memenangkan lotre dalam kenyataan. Lagi pula, terlalu banyak pemain di White River City. Namun, mereka sebenarnya bertemu dengannya. Namun, kebencian mulai memenuhi hati mereka ketika mereka mendengarkan banyak persekutuan. Orang-orang ini hanya sekelompok sampah. Turtle Dove pada awalnya tidak memiliki pendapat positif tentang persekutuan ini. Sekarang, pendapat itu semakin memburuk. Shadow Sword mengangguk setuju. Inilah sebabnya dia tidak ingin bergabung dengan persekutuan ini.
Persekutuan ini hanya tahu cara menggunakan taktik curang untuk mendapatkan manfaat terbesar. Bagi persekutuan ini, musuh hari ini mungkin adalah teman di hari esok. Di mata Shadow Sword, persekutuan ini benar-benar tercela. Meskipun mereka orang luar, mereka bisa dengan mudah mengatakan apa yang coba dilakukan oleh para guild ini. Guild ini jelas-jelas salah. Menghalangi pemain dari bergabung dengan Zero Wing sudah merupakan penghinaan terhadap reputasi Zero Wing. Sekarang, mereka tanpa malu menuduh Si Feng melakukan intimidasi. Namun, Shadow Sword tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa Zero Wing saat ini tidak begitu kuat sehingga mampu mengabaikan aliansi semua guild ini. Apa yang akan dia lakukan? Shadow Sword memberi perhatian lebih besar pada setiap gerakan Si Feng. Jika Si Feng membiarkan situasi ini, meskipun Zero Wing akan mempertahankan kekuatannya saat ini, itu akan menjadi bahan tertawaan. Namun, jika Si Feng bertingkah sembrono, dia akan langsung bermain ke tangan bintang gelap dan menjadi musuh persekutuan ini. Namun, tindakan selanjutnya Si Feng benar-benar mengejutkan Shadow Sword. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Si Feng tiba di depan Drunken Maniac, senyum tenang di wajahnya. Pemimpin Guild Black Flame sama bijaknya dengan yang diharapkan. Drunken Maniac menghela napas lega ketika dia melihat senyum Si Feng. Setidaknya dia tidak akan mati hari ini. Namun, pada detik berikutnya, Drunken Maniac melihat kilau perak di depan matanya. Tiba-tiba, penglihatan Drunken Maniac berubah abu-abu, kakinya lemas dan tubuhnya jatuh ke tanah. Kamu, kenapa? Drunken Maniac gagal memahami. Semua orang sama-sama bingung. Mengapa Si Feng berani mengambil tindakan? Apakah dia tidak mengerti seberapa serius konsekuensinya? Sepertinya kamu masih belum mengerti Zero Wing, Si Feng tertawa. Meskipun persekutuan kita tidak sangat mengesankan, persekutuan ini juga bukan persekutuan yang berdiri diam sementara yang lain diganggu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sejak kamu memukul pertama, apa yang harus diributkan sekarang karena aku membalas? Apa kamu benar-benar berpikir aku akan sangat naif hingga membiarkanmu pergi? Petik 2. Meskipun suara Si Feng lembut, semua orang yang hadir bisa mendengar kata-katanya sejelas hari. Setiap kata seperti palu menggedor-gedor hati mereka. Wow, tertelduf sejenak kewalahan oleh pria di depannya. Ini adalah persekutuan idamannya, persekutuan yang tidak akan goyah bahkan ketika dikelilingi oleh musuh. Ah, perjalananku tidak sia-sia. Sekarang aku melihatnya secara langsung, aku bahkan lebih yakin bahwa aku harus bergabung dengan Zero Wing. Shadow Sword berusaha menahan kegembiraannya. Meskipun tindakan Si Feng telah menyenangkan Shadow Sword dan tertelduf, berbagai guild yang memblokade Teleportation Hall sama sekali tidak senang. Gila. Dia hanya orang gila. Petik 2. Dia benar-benar berani membunuh Drunken Maniac tepat di depan kita. Aku dengar seluruh tubuhnya dipenuhi harta. Sekarang dia adalah nama merah. Kita akan kaya jika kita bisa membunuhnya. Bahkan jika kekuatannya mutlak, dengan begitu banyak orang di pihak kita, dia tidak akan bertahan. Pada saat itu, kita akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Petik 2. Meskipun kata-kata Si Feng telah membuat berbagai pemain guild terguncang, sekarang setelah dia berpura-pura, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Setelah semua, ketenaran dan kekayaan yang bisa mereka peroleh dengan membunuh Si Feng sangat berlimpah. Tidak baik, bajingan ini berniat untuk membantai dia. Melihat para pemain guild perlahan maju,
Turtle Dove khawatir dengan Si Feng. Meskipun Si Feng telah berhasil membunuh Lone Tyrant dalam pasukan ribuan terakhir kali, itu tidak berarti Si Feng mampu membasmi pasukan ribuan. Selain itu, tidak ada tempat bagi Si Feng untuk lari karena tempat ini sangat ramai. Jika Si Feng harus menghadapi beberapa ratus pemain sekaligus, hasilnya jelas. Hanya kematian yang akan menantinya. Mempertimbangkan keadaan, Shadow Sword dan Turtle Dove segera melangkah ke sisi Si Feng. Mereka berdua bersiap untuk bertarung dengan Si Feng. Tepat saat pertempuran akan dimulai, suara ledakan datang dari luar Teleportation Hall. Ledakan besar bergema di seluruh bangunan. Sebelum ada yang menyadari apa yang terjadi, serangkaian ledakan lain bergema. Selain itu, suaranya semakin keras, sehingga semua orang di Teleportation Hall bisa merasakan tanah bergetar. Itu pasti tiba dengan cepat. Bibir Si Feng sedikit melengkung ketika dia melihat awan debu naik dari jalanan. Berdiri di samping Si Feng, kedua Shadow Sword dan Turtle Dove menjadi penasaran saat mereka melihat sikap tenang Si Feng. Seolah-olah Si Feng tahu penyebab ledakan itu. Namun, dibandingkan dengan kekacauan yang terjadi di luar, mereka sekarang dihadapkan dengan ratusan pemain. Bagaimana mungkin Si Feng tersenyum pada saat seperti ini? Bab 342, Monster Menyerang Kota. Meskipun ledakan dari luar Teleportation Hall tumbuh semakin keras, mereka tidak menghalangi salah satu dari berbagai pemain guild dari peluang mereka untuk ketenaran dan kekayaan. Saat ini, ketua pemimpin Zero Wing berdiri di depan mereka. Selama mereka bisa membunuh api hitam, mereka akan menjadi terkenal dalam semalam. Apakah itu untuk diri mereka sendiri atau persekutuan mereka? Mereka akan mendapat manfaat besar dari membunuh api hitam. Reputasi Black Flame terlalu kuat. Prestise yang dinikmati Zero Wing hari ini sebagian besar karena Black Flame. Sekarang kesempatan yang kebetulan seperti itu ada di hadapan mereka. Mereka tidak bisa melewatkannya. Black Flame telah mengambil inisiatif untuk membunuh begitu banyak pemain di dalam kota, melanggar hukum kota Sungai Putih. Sekarang, dia tidak lagi dilindungi oleh City. Sebentar lagi, para penjaga akan tiba untuk membunuh Black Flame. Yang mengatakan, bahkan jika mereka membunuh Black Flame, para penjaga kota Sungai Putih tidak akan melakukan apa-apa terhadap mereka. Saat ini, mereka hanya keluar dari Teleportation Hall yang diblokir. Mereka mungkin tidak akan pernah menemukan kesempatan berkah yang demikian di masa depan. Abaikan apa yang terjadi di luar untuk saat ini. Mari kita singkirkan Black Flame terlebih dahulu, lalu bicara. Jika penjaga tiba, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya lagi. Petik 2. Betul, kami tidak bisa membiarkannya pergi. Api hitam, jangan berpikir bahwa kamu luar biasa hanya karena kamu ahli. Hari ini, kamu akan mati. Jadi bagaimana jika kamu seorang ahli? Apakah kamu tahu apa arti kekuatan dalam angka? Berbagai pemain guild semua memakai ejekan di wajah mereka. Jelas, mereka tidak lagi menghormati Si Feng. Hanya ada ketamakan dan kepercayaan yang sangat meningkat di mata mereka saat ini. Pemimpin Guild Black Flame, aku akan menarik perhatian mereka sebentar lagi. Jadi ambillah kesempatan untuk melarikan diri, kata Shadow Sword ketika dia tiba-tiba bergerak di depan Si Feng. Si Feng menatap Shadow Sword dengan aneh. Sebelumnya, Si Feng tidak terlalu khawatir tentang Shadow Sword karena dia fokus pada situasi itu sendiri. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat pada Shadow Sword, dia tiba-tiba menemukan bahwa orang ini tidak sesederhana kelihatannya.
Meskipun peralatan Shadow Sword tidak ada yang istimewa, dan dia hanya level 17, setiap gerakannya memancarkan temperamen unik yang hanya dimiliki oleh para praktisi seni bela diri. Meskipun aku belum pernah mendengar seorang ahli bernama Shadow Sword di masa lalu, orang ini masih cukup menarik. Si Feng mengungkapkan senyum samar ketika dia memeriksa sosok Shadow Sword. Meskipun Si Feng telah menjadi pemimpin persekutuan bayangan di masa lalu dan telah memainkan domain dewa selama lebih dari 1 dekade, tidak mungkin baginya untuk mengingat nama-nama setiap ahli dalam domain dewa. Lagi pula, terlalu banyak ahli dalam game ini. Namun, apa yang Si Feng kagumi tentang Shadow Sword bukanlah keahliannya. Sebaliknya, itu adalah perilaku Shadow Sword. Dalam situasi di mana kebanyakan orang akan bersembunyi dan gemetar ketakutan, Shadow Sword aktif bergegas maju. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah tindakan bunuh diri, dia masih melakukannya. Sudah lama sejak Si Feng menemui orang bodoh seperti itu. Bahkan ketika ratusan pemain menyerang Si Feng, Turtledove menemukan bahwa Si Feng belum bergerak sedikit pun. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan tenang, mengawasi kerumunan. Dalam hati, Turtledove tertegun, bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran Si Feng. Apakah dia sudah menyerah? Oh, benar-benar ada banyak guild di sini. Sepertinya aku harus menggunakan sedikit usaha saat ini. Si Feng melihat sekeliling, menghafal semua persekutuan di sini hari ini. Jika dia tidak memberi guild ini rasa kekuatan Zero Wing, tindakan mereka hanya akan semakin berani di masa depan. Biasanya, dia tidak akan tahan menghadapi kerumunan seperti itu. Namun, sekarang situasinya berbeda. Seharusnya soal waktu. Kalian berdua, sebentar lagi, jauhkan dirimu. Semakin jauh, semakin baik. Akan sangat disayangkan jika aku keliru melukai kamu. Si Feng berbisik pengingat kepada Shadow Sword dan Turtledove sebelum perlahan-lahan memajukan kerumunan. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan aura space di Seven Luminaries Ring, menjadi kebal terhadap semua kontrol dan membatasi efek. Instruksi Si Feng membingungkan kedua pemain independen. Apa yang dia rencanakan? Apakah dia benar-benar berniat untuk terlibat dalam pertandingan kematian dengan ratusan pemain ini? Lancang, mati. Salah satu pengamuk tingkat 16 yang memimpin serangan tersenyum dengan jijik. Mengangkat kapak perangnya, dia menggunakan cas dan memimpin untuk meretas Si Feng. Kapak perang raksasa itu membawa angin kencang saat turun. Awalnya, Berserker mengira dia bisa mengusir Si Feng dengan satu serangan. Namun, pada momen berikutnya, level 16 Berserker ini akhirnya menyadari apa sebenarnya kekuatan itu. Membuat ayunan kasual dengan Abyssal Blade, Si Feng menebas kapak perang baja, mengirim kedua kapak dan Berserker terbang. Setelah itu, Si Feng menyerang lawan yang masuk seperti peluru, menabrak dan membubarkan kerumunan. Apakah dia monster? Turtledove tercengang. Para pemain dari berbagai guild besar juga tertegun sejenak. Namun, mereka dengan cepat memulihkan akalnya. Penyihir, bunuh dia. Meskipun pemain jarak dekat yang menuduh Si Feng telah tersebar, para penyihir yang berdiri di belakang tidak menghentikan nyanyian mereka. Segera, mantra terbang ke Si Feng, satu demi satu. Tidak berani mengambil semua mantra itu secara langsung, Si Feng dengan cepat melakukan gerak kaki yang rumit, tariannya menjadi halus. Menghindari satu mantra demi satu, Si Feng menyerbu ke arah kerumunan. Tidak baik. Dia akan mencari tabib. Semua melee, blokir dia. Sekelompok pemain jarak dekat segera dibebankan ke depan dan memblokir jalan Si Feng.
Namun, upaya mereka sia-sia. Si Feng saat ini tingkat 24, dan sebagian besar peralatan yang dipakainya adalah peringkat emas murni atau lebih tinggi. Semua atributnya jauh melampaui para pemain jarak dekat level 16 dan level 17 ini. Dengan mudah, Si Feng membajak semua rintangan di depannya. Pedang berkedip menyelimuti para pemain ini. Meskipun para pemain ini memiliki keterampilan yang dapat memblokir serangan, tubuh mereka tidak dapat mengikuti dan bereaksi dengan tepat. Oleh karena itu, Si Feng melenyapkan mereka dengan mudah. Selain itu, saat Si Feng menerobos kerumunan, para penyihir jarak jauh tidak bisa mengenai pendekar pedang. Selalu ada seseorang yang bisa digunakan Si Feng sebagai perisai, menerima pukulan untuknya. Bahkan jika beberapa pemain menggunakan keterampilan kontrol yang ditargetkan padanya, Si Feng memiliki efek aura ruang yang membuatnya kebal terhadap semua efek kontrol. Kalian para melee terlalu bodoh. Apakah kamu tidak tahu bagaimana keluar dari jalan? Sial, kamu penyihir itu idiot. Mengapa kamu tidak bisa membidik dengan benar? Petik 2. Darah segar terciprat ke udara. Setelah kematian lebih dari selusin orang, berbagai pemain guild menjadi resah, dan mereka mulai bertengkar di antara mereka sendiri. Kenapa kamu begitu cemas? Tidak bisakah kalian semua melihat bahwa HP api hitam telah turun sedikit? Dia tidak memiliki tabib. Dia tidak akan bertahan lama. Pada saat ini, Guardian Knight yang tampak kokoh dan kuat keluar dari dalam teleportation hall. Beberapa ratus pemain guild mengikutinya juga. Pemimpin persekutuan Lone Tyrant, mengapa kamu ada di sini? Semua orang yang hadir segera mengenali Guardian Knight. Pada saat ini, Lone Tyrant tidak lagi memiliki ketenangan sebelumnya. Sekarang, seolah-olah dimiliki oleh iblis, kedua matanya bersinar dengan cahaya merah. Ketika Lone Tyrant menemukan penampilan Si Feng di Teleportation Hall, ia segera menggunakan Return Scroll dan bergegas kembali ke White River City. Kematiannya sebelumnya di tangan Si Feng benar-benar memalukan. Setelah itu, dia dipaksa keluar dari daftar peringkat. Pada saat ini, kebencian Lone Tyrant untuk Si Feng lebih dalam daripada lautan. Api hitam, hari ini kamu akan mati. Semuanya, serang. Lone Tyrant tertawa gila ketika dia menyaksikan Si Feng berkelahi. Membunuh. Tiba-tiba, beberapa ratus anggota elit bintang gelap menuduh Si Feng. Tyrant Lone ini benar-benar memiliki waktu yang tepat. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Saat ini, meskipun ia masih memiliki lebih dari 70% dari HP yang tersisa, ia tidak akan bertahan lama jika ia harus menghadapi gerombolan tambahan beberapa ratus anggota elit bintang gelap. Sepertinya aku hanya bisa mundur untuk saat ini. Sama seperti Si Feng dibebankan ke pintu masuk. Sebuah ledakan besar terjadi di depan aula teleportasi. Ratusan pemain yang menghalangi pintu masuk langsung dilenyapkan, dan bahkan mayat mereka tetap ada. Hanya barang-barang yang dijatuhkan para pemain ini yang tertinggal. Terkejut, semua orang berbalik untuk melihat sumber ledakan. Apa itu? Mata Turtledove melebar, ekspresi tidak percaya terpampang di wajahnya. Seorang raksasa baja telah muncul di pintu masuk aula teleportasi. Hanya dengan berdiri di sana, raksasa baja itu membuat mereka yang melihatnya merasa merinding. Secara bersamaan, semua pemain di White River City menerima pemberitahuan. Pengumuman sistem kota Sungai Putih, monster telah menginvasi kota Sungai Putih. Bantu penjaga kota Sungai Putih untuk mengusir serangan. Pemain akan menerima hadiah berlimpah berdasarkan kontribusi. Namun,
Terlepas dari pemberitahuan sistem ini, tawa menghina raksasa baja ini membatu pemain manapun yang mendengarnya. Akhirnya aku menemukanmu.